Saudara Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ini menjadi gubernur sejak kapan ya? 2014 Pak, November. 2014 ya. Sebelumnya menjadi wakil gubernur Pak. Sejak kapan itu menjadi wakil gubernur? Oktober Pak. Oktober tahun? 2012. Tahun 2012. Tadi disampaikan oleh Saudara Suni bahwa Saudara mengangkat sebagai staf di Saudara di bidang politik ya. Itu dalam kedudukan Saudara sebagai wakil gubernur ya? Wakil gubernur Pak. Wakil gubernur. Jadi bukan saja gubernur yang punya hak untuk mengangkat sebagai seorang staf di situ. Wakil juga punya hak. Jadi sebetulnya kami berhak mengangkat memperkerjakan siapa saja Pak, tapi nggak bisa dilantik Pak. Tidak bisa dilantik. Ya. Nah, ini hanya staf ya bantu kami untuk analisa, ada yang media, ada yang politik, ada yang sosial, macam-macam Pak. Kalau tadi Saudara Suni menjadi staf di bidang politik itu sejak tahun 2012 ya, sampai dengan sekarang. Beberapa di antaranya yang dari hasil bantuan Saudara Suni apa di bidang politik di DKI? Sebetulnya saya kenal Saudara Suni ini dari tahun 2010 sebetulnya Pak. Waktu itu beliau sebenarnya pengen menyelesaikan PhD-nya. Dia mahasiswa terakhir di Northern Illinois. Nah saya diundang Saudara Suni ke Amerika jadi pembicara di tempat anak-anak Indonesia. Nah situ awal saya ketemu Saudara Suni, ngundang, dan dia itu dulu kerja di CSIS. CSIS itu untuk menganalisa banyak sekali politik, kaji buku, nah sehingga kami banyak bicara. Nah setelah saya jadi wagub, jadi kayak teman ngobrol, ya istilahnya orang ya jadi staff, karena jadi masukan untuk analisa, kita rapat, misalnya ada berita, jadi ya memberikan pandangan-pandangan politiknya. Beberapa di antaranya tadi kan lulusan dari luar negeri ya. Ya. Di antaranya apa di bidang politik yang pernah membantu Saudara? Misalnya dia juga bantu saya analisa kalau saya bicara turun ke masyarakat. Terus kan penolakan terhadap saya kan cukup tinggi juga sebetulnya. Waktu kita maju kan orang pikir nggak mungkin orang daerah bisa menang macam-macam. Nah tentu dia memberikan analisa apa yang dikerjakan. Yang ini tes semacam eksperimen politik Pak. Karena saya kan dianggap sebetulnya agak anomali. Kita tidak menggunakan uang, kita tidak ada baksos, tidak ada nyogok. Nah yang kami lakukan ini kan sesuatu yang saya percaya politik akar sehat itu dari menunjukkan kinerja. Kalau kinerja kita baik, nggak usah kampanye sebetulnya Pak. Kalau kinerja baik itu. Nah teori inilah yang selalu kita diskusikan untuk dianalisa. Kalau Saudara Suni itu sampai sekarang masih jadi staf Saudara ya? Ya makanya saya katakan karena dipanggil sebagai staf, ya kita katakan ya staf, kita sih ketawa. Sebenarnya lebih cocok kita katakan teman ngomong Pak. Begitu ya? Karena tidak digaji. Tapi ada ya namanya staf ya, ada meja kursi yang memang disiapkan. Nah kalau itu saya agak sedikit beda dengan gubernur lain Pak. Jadi semua yang bantu saya itu satu ruangan kerja dengan saya. Saya tidak punya ruangan kerja khusus. Jadi di depan meja saya itu adalah 2 meja rapat besar. Semua staf, anak magang, siapapun yang ingin tahu bagaimana menjadi seorang gubernur bebas duduk saja di dalam saya. Tadi Saudara di awal mengatakan kenal dengan Arisman Wijaya ya? Ya, kenal Saudara Pak. mengenal Arisman itu sebagai apa? Saya tahu dia berhasil, termasuk angkatan muda yang berhasil jadi CEO di Agung Podomoro Group. Ya, Tarakanita, saya juga anak di Pluit. Di antara teman-teman ya dia termasuk orang yang sukses. Sudah dipercaya menjabat banyak jabatan di Agung Podomoro Group. Artinya di bidang pembangunan ya ini ya, pengembang ya? Ya kan kita tinggal satu komplek Pak, kalau lagi banjir pasti ketemu. Ya kalau banjir, apa dia sosial gitu kan, kita jadi tahu, kenal. Banyak kegiatan atau proyek-proyek pemerintah daerah
Provinsi DKI yang banyak dilakukan atau dikerjakan oleh PT Agung Podomoro? Ya, banyak Pak. Di antaranya apa? Proyek swasta mereka Pak, tapi kami ada beberapa kewajiban seperti rusun dikerjakan oleh mereka. Jadi pengembang itu punya kewajiban sebetulnya untuk membangun rusun. Kami akan tanya berikutnya adalah berkaitan dengan istilah reklamasi ya. Ini yang baru-baru ini sedang mengemuka ya, termasuk di Lampung. Itu reklamasi itu apa sebenarnya? Jadi maksud dengan reklamasi itu apa? Terjemahannya reklamasi kira-kira ya menguruk laut kira-kira gitu Pak, supaya jadi daratan. Jadi istilahnya pengembangannya itu laut di reklamasi itu ya disebut kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian pelautan Laut Jakarta. Apakah di Laut Jakarta selama ini masih dibutuhkan untuk reklamasi itu? Kalau kita melihat putusan Presiden nomor 52 tahun 95 dengan menimbang bahwa untuk mewujudkan fungsi kawasan pantai utara Jakarta sebagai kawasan andalan diperlukan upaya penataan dan pengembangan kawasan pantai utara melalui reklamasi pantai utara. Itu tahun berapa tadi? 95 Pak, nomor 52. Jadi apakah itu yang menjadi dasar hukum untuk adanya reklamasi di pantai utara? Iya. Selain itu ada lagi barangkali dasar hukum yang lain yang saudara tahu? Jadi dasar hukum yang pertama itu adalah Kepres. Membuat, lalu dari Bappenas juga membuat. Jadi Kepres ini sampai mengatur bentuk pulaunya pun diatur oleh Kepres ini Pak. Jadi yang menentukan bentuk pulau, jumlah pulau semua adalah Kepres. Tahun 95 Pak. Reklamasi yang saudara maksud di pantai utara itu sebenarnya sudah ada sejak kapan pengurukannya itu terjadi? Sebetulnya setelah tahun 95 Pak. Jadi di Kepres ini mengamanatkan di pasal 4 wewenang dan tanggung jawab reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah setelah ini tahun 97 pertama kali dibuat reklamasi itu Pulau Manggala Karya Yuda MKY tahun 97. Jadi dimulai tahun 97. 97. Letaknya juga di pantai sama Pak. utara. Hanya setelah Krismon Mei 98 kejadian reklamasi ini berhenti. Berhenti ya. Itu awalnya Pak. Ya. Terus kemudian kapan lagi diadakan pengurukan lagi atau reklamasi setelah tahun 97? Nah, setelah berhenti, lalu 2010 gubernur waktu itu juga memberikan izin prinsip, termasuk 2012 mereka mengeluarkan izin prinsip untuk reklamasi. Jadi itulah yang membuat mereka melanjutkan kembali. Ada berapa pulau yang sudah direklamasi sejak terbitnya aturan tahun 2005 tadi di pantai utara ini? Jadi ada, tunggu Pak, saya nggak ingat berapa pulau nih Pak. Ada beberapa pulau yang izinnya itu tidak melalui kami. Misalnya contoh pulau yang selesai, satu-satunya pulau yang sudah selesai dan dimanfaatkan adalah Pulau N, punya Pelindo Pak. N. Jadi yang kita kenal sebagai New Tanjung Priok itu adalah hasil reklamasi Pulau N. Dan masalah Pulau N ini udah selesai direklamasi Pak. Itu Pulau N. Nah yang Pulau C sama D ini kan lagi masalah Pak, baru selesai. Nah kalau pulau yang lain sedang lakukan pengurukan. Kalau Pulau G saudara tahu? Pulau G tahu Pak, karena saya yang melanjutkan izinnya Pak. Sudah direklamasi ya? Sedang pelaksanaan reklamasi. Sedang pelaksanaan. Ya. Jadi belum selesai reklamasinya? Belum Pak. Belum. Baru diterbitkan tahun 2014 kalau nggak salah. Saya lupa. Kemudian rencananya setelah pulau beberapa di antara yang sudah disebut tadi sudah direklamasi, terus Pemda DKI, terus bagaimana cara mengatur setelah direklamasi? Terus mau ditata apa di atas tanah yang sudah teruruk tadi?
Jadi kami itu mengacu kepada Kepres tadi, lalu mengacu kepada perjanjian kerjasama pengembang. Karena di dalam Kepres ini diamanatkan bukan hanya wewenang diberikan kepada gubernur, tapi juga diamanatkan yang pasal 12, segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan reklamasi Pantura dilakukan secara mandiri oleh gubernur kepada daerah khusus ibu kota Jakarta bekerja sama dengan swasta. Swasta ya. Nah, jadi di sini diamanatkan ini, Pak. Jadi tugasnya akhirnya kami harus membuat perjanjian kerjasama dengan pengembang. Perjanjian kerjasama yang saudara maksud apakah untuk mengatur terhadap tanah yang sudah direklamasi? Ya. Begitu ya? Jadi di dalam Kepres tadi disebutkan juga tadi yang saya bacakan menimbang. Jadi bukan hanya untuk pengembangan dan penataan kawasan pantai utara melalui reklamasi, tapi dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu. Dia dengan dasar inilah waktu gubernur yang lama tahun 97 membuat perjanjian kerjasama itu dengan PT Manggarai Krida Yuda, karena ini yang pertama kali, kecuali Pulau N punya pemerintah ya dikasih saja, Pak. Tidak ada perjanjian ini. Nah, di dalam perjanjian inilah disebutkan ada sumbangan pihak kedua berupa uang atau fisik infrastruktur di luar area pengembangan pihak kedua kepada pihak pertama dalam rangka menata kawasan pantai utara Jakarta sesuai Kepres nomor 52 tahun 1995. Nah, ini yang jadi perjanjian 97 inilah model. Jadi kalau kita mau kasih izin pelaksanaan harus ada perjanjian kerjasama dua pihak. Pihak swasta yang saudara maksud apakah diantaranya adalah PT Agung Podomoro Land? Ya, betul. Ya. Apakah dalam hal ini berarti sudah mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah? Iya, kami ada perjanjian kerjasama. Itu untuk pengaturan di mana? Di reklamasi yang pulau apa itu? 2 pulau, Pak. 2 pulau apa saja? Ada Pulau Untuk yang Muara Wisesa ya. dan Jaladri Kartika Paksi. Ya, itu ada nama pulau di pantai utara itu? Ada, Pak. Ada ya? Ada semua. Ini kayaknya pulau apa? Semboyan Angkatan Laut itu ya? Nama-nama itu tadi kayak ada Yellow Paper. Saya tidak tahu, Pak, karena izin ini diberikan zamannya tahun 95 ketika Presiden masih Pak Harto, Pak. Oke, ya. Kelihatannya Agung Podomoro, kalau saya lihat dari beberapa berkasnya itu, mereka bukan yang mendapatkan izin pertama. Beliau ini membeli saham PT yang mendapat izin di zaman Pak Harto. Gitu ya. Nah, Jadi bukan pembeli langsung ya? bukan yang mengajukan Bukan yang izin. mendapatkan izin langsung ya? Dia membeli. Ya, Kemudian kemarin para saksi sudah diperiksa. Ini diantaranya adalah Ketua DPRD, juga kemudian Komisi apa kemarin tuh Balegda ya. Ini ada RZWP 3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan RTRKSP, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara. Saudara tahu tentang dua hal itu ya? ya, ada 2 raperda itu yang diajukan oleh Pemda DKI kepada DPRD. Itu ada timnya tersendiri, Pak. Itu untuk mengatur pulau yang mana? Atau terhadap semua pulau yang sudah direklamasi? Atau hanya Jadi pulau-pulau tertentu? ada 2 perda yang harus dibuat untuk mengatur 17 pulau ini, Pak. 17 pulau Nah, ya. jadi istilahnya kalau di darat sudah ada pengaturan rencana detail tata ruang untuk ngatur yang mana buat hotel, apa bisnis, pemerintah, sosial, fasos kan di darat sudah ada atur petanya, Pak. Nah, yang di pulau ini begitu jadi kan harus diatur juga. Nah, inilah yang belum diketok palu di DPRD.
Dua raperda tadi diusulkan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi. Kapan waktunya? Ingat nggak? Saya kira mungkin 2015 kali Pak ya, saya kira. Lupa 2015 saya. ya? Saya kira mungkin 2014 atau 15 gitu. Kalau dari pemerintah, SKPD saudara, siapa untuk mengusulkan ini? Bapeda Pak, yang Bapeda lead. ya? Ada sekda, ada Bapeda. Bapeda ya? Dan ada penata biro tata ruang juga di bawah Terus sekda. bagaimana nasib kedua perda tersebut sekarang ini? Enggak diparipurnakan lagi Pak. Tidak diparipurnakan. Ya. Kenapa tidak jadi paripurna? Tidak pernah quorum Pak, DPRD-nya. Tidak pernah ada Quorum. Tapi pernah dilakukan pembahasan-pembahasan. Pembahasan sudah selesai Pak. Yang kan ada dua raperda. Raperda zonasi sudah selesai. Ya. Tinggal ketok palu saja Pak. Di rapat paripurna. Saya pun tinggal datang 3 kali batal terus. Itu ya. Kalau yang RTRKSP? Yang Pantura Pak Tata ya. ruang, ya. Nah itu ada masalah kalau nggak salah dengan, saya nggak tahu terbalik, mohon maaf Pak Hakim kalau saya terbalik yang mana. Tapi ada satu raperda itu tidak bisa selesai, masalah kontribusi tambahan. Masalah kontribusi. Nah, tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Itu ya. Kalau usulan dari pemerintah tentunya dibahas di forum DPRD ya. Biasa tuh ada timnya Pak. Ya. Dan itu direkam biasanya dari Bapeda. Saya tidak ikutin teknisnya Pak. Iya, rapat pembahasannya dilakukan di mana? Di kantor gubernur kah? Di DPRD Pak biasanya Pak. DPRD kan? DPRD. Oke. Kalau usulan dari pemerintah, tentunya mestinya ada tanda tangan seorang gubernur ya di situ ya? Belum. Kalau usul Usul, raperda kan? iya, usul Kan? iya. Itu Mesti resmi saudara Pak. tanda Iya. tangan kan? Iya, ada Saudara raperda. masih ingat bagaimana usulan dari pemerintah soal tambahan retribusi? Yang saya ingat kami minta kontribusi tambahan. Ya, Ada nilainya Pak, 15%. 15%. Terus dari eksekutif bisa menentukan 15% itu dari mana rumusnya? Jadi sebenarnya rumusnya gini Pak, tadi kan kita ada Kepres yang mengatur ada sekaligus menata ruang daratan pantai. Jadi orang buat pulau, jadi sekaligus mereka diwajibkan ngurusin daratan. Nah yang diurusin daratan apa? Nah saya melihatnya ada di MKY tadi, perjanjian tahun 97. Nah di 97 inilah disebutkan bahwa ada kontribusi berupa sumbangan pihak kedua, uang atau fisik infrastruktur. Nah saya sampaikan, kalau seperti ini, nilainya berapa? Lalu kita membuat pertemuan dengan pengembang. Waktu itu Pak Arisman juga hadir di Pantai Mutiara, saya masih wagub. Saya lupa tanggalnya itu. Waktu kami temukan ini, itu mungkin 2013 saya kira waktu itu. Kami temukan ini, kami katakan, nah ini uang ini berapa pengembang mau sumbang. Lalu waktu itu dikatakan bagaimana 1 juta rupiah per meter tanah reklamasi. Nah saya sampaikan, kalau 1 juta, nanti saya akan ditangkap, ditanya, kenapa tidak minta 2 juta? Karena kalau 2 juta kita mesti rundingan lagi, semacam kelompok kayak pagayupan. Saya sampaikan lagi kepada pengusaha-pengusaha, kalau 2 juta saya akan ditanya lagi, kenapa tidak 3 juta? Saya bilang nggak bisa ngomong angka seperti itu. Jadi lebih baik kita buat perjanjian dulu, yang mau nyambung izin prinsip, yang mau minta pelaksanaan reklamasi, saya minta nyontoh surat perjanjian tahun 97. Ada sumbangan tambahan, misalnya kontribusi tambahan. Yang nilainya, lalu untuk apa saja? Nah di situ kita sebutkan, kan untuk mengatasi banjir, rumah pompa, jalan inspeksi, rumah susun, bendungan, termasuk membuat waduk, semua disebutkan Pak. Nah sekarang nilainya berapa? Saya sambil bercanda begini Pak, kalau pulau Anda
500 hektar, kita ambil contoh, 250 hektar saja setengahnya yang bisa dijual, kan lainnya fasos-fasos Pak, kali 1 juta saja, itu 2,5 triliun. Jadi Anda sambil kerja dulu, pasti Anda ngutang sama Pemda kan Pak, itu 1 juta kita tidak setuju. Lalu kami cari best practice di dalam dunia usaha. Saya tidak mau, saya bermasalah menentukan angka. Dicarilah best practice. Ancol Barat itu total hasil reklamasi, Pak. Kebetulan Ancol Barat itu kerjasama dengan anak perusahaan kami juga, BUMD. Berapa bagi untungnya antara reklamasi di Ancol Barat dengan DKI? Kami temukan dividennya rata-rata 30%, Pak. Jadi si BUMD dapat 70, kami dapat 30. Ini tim, saya minta Biro Tata Ruang coba cari verifikasi, dan dapatlah angka 30-70. Lalu lapor ke saya. Saya bilang kalau kita menulis di sini 30-70 bagi hasil, nanti masalah juga. Kalau pengusahanya mengatakan saya untung 100 bukan 1000. Untuk membuktikan untungnya berapa, apakah pakai audit BPK atau faktur pajak, bayar pajak, berdebat lagi kita. Nah, coba dicarikan rumus. Lalu mereka mencarilah rumus. Kira-kira berapa tahun terakhir ini 30% dividen itu di NJOP kan, dibandingkan harga NJOP, itu nilainya berapa? Disitulah dapat angka 15% dari NJOP. Jadi angka 15% di dalam draft tata ruang tadi masukan dari instansi apa? Dari kami Pak, Biro Tata Ruang Pak. Biro Tata Dia Ruang. yang mengundang staf ahli untuk mengkaji. Jadi didasarkan pada hasil kajian juga ya? Iya. Tidak hanya asal angka 15. Oh bukan Pak, ada rumusnya Pak. Pakai hasil kajian. Ada rumusnya semua. Kalau begitu tadi disampaikan bahwa dibahas di forum DPRD ya? Itu saudara terlibat langsung atau tidak? Tidak, saya hanya dilaporkan. Pernah dilaporkan? Dilaporkan ada 3 kali saya kira Pak. Iya. Kalau laporkannya apa? Melaporkan keberatan. Keberatan dari DPRD? DPRD di Ya. Badan Legislasi. Mereka keberatan mencantumkan angka 15%. Iya. Alasannya apa? Pokoknya dia bilang ini tidak ada dasarnya. Ya, saya sampaikan kalau tidak ada dasar, kalau kita hilangkan, nanti saya ditangkap. Toh tahun 97 ada minta tambahan. Kalau sekarang tiba-tiba tidak ada minta tambahan, saya diaudit masuk penjara, saya bilang saya. Saya bilang sama Ibu Tuti semua, ini nggak bisa. 97 ada tambahan. Bagaimana yang baru tambahannya hilang? Nggak berani saya bilang. Akhirnya agak deadlock. Deadlock kemudian datang lagi. Gini saja deh. Tambahan angkanya pakai pergub. Nggak usah pakai perda. Kita sepakat ada tambahan. Itu usulan dari siapa? Tambahan 15% terlalu tinggi, kemudian dipergub saja, terpisah dari... Dari Balegda, dari Taufik katanya. Dari balik. Pak Taufik. Ini laporan dari Bu Tuti dan Pak Sekda, katanya Pak Taufik yang tidak mau. Saudara pernah mendengar terus kemudian kalau 15% keberatan, ada tidak usulan dari di forum Baleg di situ? Berapa Ya, angkanya? Enggak, saya nggak dengar waktu itu. Saya cuma sampaikan pada mereka. Saya bilang sampaikan kepada DPRD, kalau Anda menyerahkan kepada saya yang menulis 15%, oh saya tulis saja. Tapi ini bisa masalah. Kalau ganti gubernur, dia turunin. Kenapa tidak mau diperdakan? Mereka langsung berubah pikiran. Dia usullah ke saya, malam itu saya lupa tanggal berapa itu. Datanglah ke saya Bu Tuti membawa tulisan draft, katanya dari Pak Taufik. Dia mengusulkan 15% itu hilang.
Jadi semua kewajiban kontribusi tadi yang Kepres bilang menata ruang daratan tadi, dia ingin menggunakan 5% yang diputuskan oleh Bappenas. Jadi pulau yang jadi itu 5% tanah bisa di gross, net to gross itu dikasih pada DKI. Dia minta kita jual. Jadi harusnya kan 5% tanah pulau ditambah 15% NJOP kepada pembangunan DKI. Nah tiba-tiba dia ngajukan kepada saya 15% hilang, mau ditukar kewajiban tambahan 15% itu dari penjualan tanah kami 5%. Makanya saya marah malam itu bulan Maret Pak. Saya marah, dia bilang ini dari Pak Taufik. Saya bilang sama Bu Tuti, saya marah, kan gila ini bisa pidana korupsi nih. Balikin, bilang sama dia, saya bilang dia gila kalau usulan seperti itu. Nah sejak itu deadlock Pak. Sampai sekarang ya? Ya dia diamin Pak, udah nggak ada lagi Pak. Jadi akhirnya yang disepakati antara pertemuan di forum Balegda antara pemerintah dengan DPRD tadi, apakah yang angka 15% tambahan kontribusi akhirnya nggak sepakat akhirnya Pak. Kami tetap ngotot kalau tanpa 15% Pak, kami tidak mungkin Pak. Kenapa tidak mungkin? Ini hitungan staf saya saja Pak ya, simulasi hitungan saja. Kalau anggap 13 pulau ini langsung terjual 2016 saja dengan NJOP sekarang Pak. Dari 15% NJOP itu saya bisa dapat kontribusi 48 triliun Pak. Saya bisa langsung ini bangun kira-kira 120.000 rusun Pak dengan uang ini. 120.000 unit rusun. Kita bisa menyelesaikan juga Tanggul A yang sesuai kajian Bappenas yang butuh 45 triliun. Saya berpikir menggunakan uang ini akan selesai. Makanya kami tetap ngotot. Kalau dia penjualannya 10 tahun Pak, itu kira-kira skenario penyerapan 10% per tahun. Dari anggap dia uruk sampai jadi 2018 sampai jual 2027, kami akan mendapatkan kira-kira 158 triliun untuk kontribusi pembangunan ngatasi banjir di DKI. Itulah alasan kenapa pihak eksekutif tidak mau kompromi mengenai kontribusi tambahan yang menurut kami dasar hukum, presiden hukum sangat jelas. Sebab kemarin itu ketika diperiksa saksi M. Taufik sebagai ketua Balegda mengatakan bahwa sudah ada semacam titik temu antara pemerintah dengan DPRD di mana yang 15% akan dikeluarkan dari Perda itu, rencana Perda, kemudian akan dibuat peraturan gubernur, artinya terpisah tersendiri. Itu kata M. Taufik. Betul, itu sebelum saya tulis gila Pak. Oh sebelum ditulis gila itu. Jadi waktu itu dia bilang seperti itu, saya sampaikan. Kalau kalian suruh saya tulis, saya kan tulis 15. Saya bilang, tapi kalau kalian ubah, saya gugat. Kalau ada ganti gubernur. Nah saya waktu itu ada bicara sama timnya eksekutif. Saya bilang saya khawatir kalau kasih pergubnya 15%, pergubnya saya yang tentukan, saya khawatir menjelang pilkada ini jadi jualan teman-teman itu. Siapa yang mau jadi gubernur kami, asal 15% dihilangin, kami akan dukung. Makanya saya bilang kalau itu bisa kerugian buat DKI. Tapi saya nggak bicara sama DPRD, saya cuma bicara sama teman-teman. Ini ada niat nakal, makanya saya minta, kalau dia minta perdanya mengatur gubernur yang menentukan 15%, saya ingin segera pergubnya draftnya disiapkan. Jadi begitu dia ketok palu hari itu perda masuk ke saya, tanda tangan, pergubnya saya keluarin. Mumpung saya masih gubernur. Ya kalau nanti siapapun jadi gubernur pengganti saya, kalau dia merubah pergub 15%, saya akan laporkan kerugian negara. Nah saya bisa ngomong kayak gitu, si Taufiknya berubah pikiran, tidak lagi disahkan lagi perdanya, lalu dia masukkanlah yang 5% sebagai usulan. Jadi sampai sekarang itu
Perda tentang tata ruang tadi belum disahkan ya? Mereka nggak mau rapat Pak, nggak mau paripurna. Tiap kali datang nggak cukup anggotanya Pak. Oke. Sekarang kami tanya, saudara tahu apa sebabnya Arisman Wijaya sekarang didudukan sebagai Tahu Pak, baca berita Pak. Ya, apa yang saudara tahu? Kasih uang kepada Sanusi, Kasih uang kepada ketangkep KPK. berkaitan dengan apa yang saudara tahu? Ya, Saya nggak tahu Pak, kalau itu saya baca-baca berita saja. Bisa saja Pak, karena saya juga kenal Sanusi Pak. kenal ya. Coba sekarang saudara Suni kami tanya sedikit. Ya, tadi adalah staf di bidang politik ya kepada Gubernur DKI ya. Betul Pak. Kalau kaitannya dengan reklamasi saudara tahu? Tahu dalam hal apa Pak? Ya. Kalau reklamasi itu termasuk bidang politik atau bukan? Bukan Pak. Bukan. Artinya berkaitan dengan reklamasi soal rencana peraturan daerah saudara tidak tahu sama sekali? Ada beberapa yang saya tahu Pak. Ada tahu. Di perda yang mana? Kan tadi ada 2 perda. Di perda yang terkait dengan tata ruangnya Pak. Tata ruang ya. Saudara tahunya bagaimana tentang perda berkaitan dengan tata ruang? Karena dari beberapa pihak paguyuban reklamasi ada yang menyampaikan masukan-masukan mereka kepada Pak Gubernur melalui saya. Apa yang disampaikan masukan tersebut? Banyak sekali Pak, terutama tentang Raperda itu. Jadi kalau boleh saya jelaskan Pak, selama terjadi diskusi antara tim pemerintah daerah dengan para stakeholders di pemerintah, memang kalau dilihat dari sisi pemikiran ada perbedaan yang cukup mendasar. Karena dari tim pemerintah daerah itu memiliki konsultan yang isinya kebanyakan juga akademisi. Nah jadi pemikiran mereka adalah pemikiran akademisi. Sementara dari pihak paguyuban reklamasi, cara berpikirnya lebih sebagai praktisi Pak. Nah dalam